Halo teman-teman, perkenalin nama saya Putri Sophia Rajasa dengan NIM 721141978 dari jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang. Kali ini aku bakalan jelasin dikit tentang pengguna dan pengembangan sistem. Yang pertama ada organisasi bisnis. Dukungan sistem informasi bagi organisasi. Sistem informasi dikembangkan untuk mendukung keseluruhan organisasi eksekutif dan area bisnis. SIM dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan informasi umum para manajer perusahaan. Sistem-sistem informasi ini dirancang khusus untuk organisasi fisik, yaitu cara bagaimana sumber daya fisik, yaitu manusia, bahan baku, mesin, dan uang dialokasikan ke berbagai area-area fisik perusahaan. Anak perusahaan global, divisi, wilayah, distrik, cabang, dan seterusnya. Organisasi informasi, sumber daya informasi. Sebagian besar sumber daya ini berlokasi di layanan informasi dan merupakan tanggung jawab dari Chief Information Officer atau CIO. Sistem informasi yang terdapat di area-area pengguna adalah tanggung jawab dari para manajer area pengguna. Spesialis informasi adalah karyawan yang tanggung jawab utamanya untuk memberikan kontribusi atas tersedianya sumber daya informasi dalam perusahaan. Analisis sistem adalah orang yang ahli dalam mendefinisikan masalah dan dalam membuat dokumen tertulis mengenai bagaimana komputer akan membantu menyelesaikan masalah-masalah tersebut. Administrator basis data adalah seorang spesialis informasi yang bertanggung jawab atas basis data. Webmaster bertanggung jawab atas isi dan penyajian situs web perusahaan. Satu tugas penting dari seorang webmaster adalah melacak orang-orang yang mengunjungi halaman web. Angka statistik ini dapat memberikan informasi penting mengenai keefektifan situs web tersebut. Spesialis jaringan. Spesialis jaringan bekerja dengan analisis sistem dan pengguna dalam membuat jaringan komunikasi data yang menyatukan sumber daya komputasi yang menyebar. Programmer. Programmer menggunakan dokumentasi yang dibuat oleh sistem analisis untuk membuat kode program komputer yang mengubah data menjadi informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Lalu yang terakhir ada operator. Operator menjalankan peralatan komputasi berskala besar seperti komputer, mainframe, dan server. Struktur organisasi layanan informasi. Yang pertama ada tren struktur tersentralisasi ke desentralisasi. Selama tahun 1970-an dan 1980-an, beberapa perusahaan mulai mendesentralisasikan kebanyakan sumber daya informasinya dengan mengalokasikan mereka ke unit-unit bisnis dan memberikan wewenang bagi unit untuk memutuskan bagaimana sumber daya akan diaplikasikan. Banyak area menunjuk seorang direktur informasi divisi atau divisional information officer untuk mengelola sumber daya informasi di area-area tersebut. Struktur organisasi inovatif. Sebagai respon atas kebutuhan ini, para peneliti SIM mengidentifikasi 3 struktur inovatif, yang disebut model sekutu atau partner model, model platform atau partner model, dan model terskala atau scalable model. Yang pertama ada basis dari model sekutu, yaitu bahwa layanan informasi bekerja dengan area-area bisnis dalam menggunakan teknologi informasi guna menghasilkan inovasi bisnis. Yang kedua, asumsi yang mendasari model platform adalah bahwa layanan informasi tidak akan secara aktif mengawali inovasi bisnis, namun akan menyediakan sumber daya informasi sehingga inovasi tersebut dapat dicapai oleh area-area bisnis. Yang ketiga, model berskala. Menyadari bahwa sumber daya harus diperoleh begitu peluang pasar muncul, dan harus dapat dengan cepat dilepaskan ketika peluang-peluang tersebut tidak terjadi lagi. Komputasi pengguna akhir. Pengguna akhir merupakan kata yang sinonim dengan pengguna. Pengguna menggunakan produk akhir dari suatu sistem berbasis komputer. Komputasi pengguna akhir atau end user computing, oleh karenanya berarti pengembangan seluruh atau sebagian sistem informasi oleh pengguna. Komputasi pengguna akhir timbul disebabkan oleh 4 pengaruh utama, yaitu yang pertama ada dampak pendidikan komputer. Dampak pendidikan komputer di semua bidang pendidikan mulai terlihat. Jajaran manajemen terutama di tingkat yang lebih rendah mulai diisi dengan orang-orang yang memiliki keahlian komputer yang baik. Yang kedua ada antrian layanan informasi. Para spesialis informasi selalu memiliki lebih banyak pekerjaan daripada yang dapat mereka tangani. Layanan informasi tidak dapat memberikan respons yang cepat untuk memenuhi tuntutan pengguna dan antrian menumpuk dengan pekerjaan yang menunggu untuk dikerjakan oleh komputer. Yang ketiga ada murahnya peranti keras. Pengguna dapat memperoleh sendiri peranti kerasnya dengan memesan di toko komputer setempat melalui telepon dan meminta sistem tersebut dikirimkan menggunakan taksi. Yang keempat ada peranti lunak siap pakai. Peranti lunak siap pakai menawarkan dukungan yang ditingkatkan dan kemudahan penggunaan.
Kemudian perusahaan dan pengguna-pengguna individual dengan sedikit keahlian komputer mengimplementasikan suatu sistem berbasis komputer. Pengguna sebagai suatu sumber daya informasi. Keuntungan komputasi pengguna akhir. Yang pertama ada menyamakan kemampuan dan tantangan. Lalu yang kedua ada mempersempit jarak komunikasi. Lalu selanjutnya ada resiko komputasi pengguna akhir. Yang pertama ada sasaran sistem yang buruk. Yang kedua, sistem yang dirancang dan didokumentasikan dengan buruk. Yang ketiga, penggunaan sumber daya informasi yang tidak efisien. Yang keempat, hilangnya integritas data. Yang kelima, hilangnya keamanan. Dan yang terakhir, hilangnya kendali. Kantor maya. Yang pertama ada telekomuting. Istilah telekomuting diperkenalkan karena merupakan salah satu cara yang tepat untuk menggambarkan bagaimana karyawan dapat secara elektronik pergi ke tempat kerja. Keuntungan terbesar telekomuting bagi karyawan adalah fleksibilitas yang diberikan dalam menjadwalkan tugas-tugas pekerjaan sehingga tugas pribadi juga akan dapat diakomodasi. Ada pula kerugian dari telekomuting, yaitu karena sifatnya yang terisolasi, karyawan yang kurang melakukan telekomuting dapat merasa menjadi anggota organisasi yang dianggap kurang penting. Kerugian lainnya adalah kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan atau terganggunya karir. Yang kedua ada hoteling. Konsep ini dinamakan hoteling dan ide dibaliknya adalah bahwa perusahaan menyediakan suatu fasilitas terpusat yang dapat dibagi bersama oleh karyawan jika terdapat kebutuhan akan ruangan dan dukungan kantor. Keuntungan hoteling adalah pemanfaatan sumber daya dan ruangan yang lebih efektif dan fokus yang lebih baik pada apa yang dibutuhkan untuk mendukung personel kantor. Risiko yang ada meliputi akan hilangnya bonus oleh para karyawan yang tidak lagi memiliki ruangan kantor pribadi, hilangnya perasaan berada di dalam suatu komunitas, dan potensi dampak negatif pada budaya korporat. Keuntungan kantor maya yang pertama adalah biaya fasilitas yang lebih rendah. Yang kedua, biaya peralatan yang lebih rendah. Yang ketiga, berkurangnya penghentian pekerjaan. Dan yang keempat, ada kontribusi sosial. Ada pula kerugiannya, yaitu satu, moral yang rendah, dan dua, yang kekhawatiran akan beresiko keamanan. Organisasi maya. Dampak sosial dari organisasi maya. Konsep ini pada akhirnya akan dapat memberikan dampak pada masyarakat-masyarakat. Industri-industri yang paling tertarik pada konsep kantor maya dan organisasi maya adalah industri yang memberikan nilai tambah dalam bentuk informasi, ide, dan kecerdasan atau intelligence. Istilah ekonomi 3I atau 3I ekonomi diberikan untuk menjabarkan industri-industri seperti ini. Sekian penjelasan singkat dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Terima kasih.